Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah studi kasus dari fisika dasar, yaitu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara melalui aplikasi Python. Untuk langkah pertama, kita perlu mengimport NumPy, yaitu bahasa pemrograman NumPy, dan kita juga perlu mengimport printsolve. Printsolve ini adalah sebuah perhitungan yang disiapkan di file yang berpisah. Begitupun dengan file Euler, perhitungan metode Euler yang perlu kita import di sini. Selanjutnya kita juga perlu mengimpor matplotlib-pyplot dan juga sebagai memudahkan agar data yang diperoleh bisa menjadi grafik. Selanjutnya kita perlu menginput data. Yang pertama ada G, percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ada C, atau bisa juga dengan yang lain, yang artinya koefisien gesekan udara sebesar 7,0. Dan kemudian ada M, yang artinya massa sebuah benda seberat 70 kilo. Kemudian kita menggunakan persamaan diferensial biasa, yaitu F0 sama dengan G dikurangi CM, yang artinya C gesekan udara dibagi dengan massa dan dikali dengan Y. Y di sini yaitu bukan Y yang mana sumbu Y, akan tetapi Y di sini adalah posisi. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menyelesaikan solusi numerik menggunakan metode Euler. Di sini ada X, Y sama dengan integrate F, X, Y, dan X top dan H. Kemudian kita juga perlu memprint atau menampilkan sebuah solusi lain, yaitu solusi eksak, yang mana Y eksak sama dengan G dikali massa dibagi dengan gesekan udara dikali dengan 1 dikurangi NP dikali dengan eksponensial minus C gesekan udara dibagi dengan M dan dikali X. X yaitu kecepatan. Kemudian kita perlu memprint nilai solusi Euler dan eksak, dan kemudian kita memplot nilai solusi Euler dan eksak agar nilainya ini berhimpitan dan kita bisa membandingkan antara menggunakan solusi persamaan eksak dan solusi persamaan Euler. Kemudian kita run. Nah, maka di sini akan muncul grafik gerak jatuh dengan gesekan udara. Grafik di sini bahwa untuk yang titik-titik ini adalah solusi persamaan Euler, dan untuk yang garis kuning yaitu solusi persamaan eksak. Bisa dilihat bahwa dari kedua grafik dari kedua persamaan yang digunakan, yaitu Euler dan eksak, sama-sama memulai dari posisi 0 dan berakhir pada kecepatan 60. Tetapi ada perbedaan di mana ketika sebuah benda ini mendekati akhir, maka nilai menggunakan Euler akan semakin error. Mengapa? Karena adanya sebuah hambatan, yang mana hambatan ini bukan merupakan gravitasi bumi saja, tetapi adanya gesekan udara. Jadi adanya benda yang melewati sebuah medium, dan medium atau udara tersebut menjadi hambatan bagi benda itu jatuh ke permukaan bumi.
Bisa dilihat untuk Euler dan eksak pada posisi awal-awal, dia ini sangat bagus. Yang mana artinya persamaan Euler dan eksak ini saling menempel pada sampai kecepatan 30 meter per second. Akan tetapi, setelah di atas 30 meter per second, maka metode Euler ini akan mengalami sedikit perubahan atau pergeseran yang berbeda dengan metode eksak. Jadi, ini adalah grafik gerak jatuh benda dengan gesekan udara, yang mana menggunakan dua metode perhitungan eksak dan perhitungan Euler. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai studi kasus dari gejala fisis menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan juga aplikasi Python, yang mana studi kasusnya yaitu gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Syahla El Fairuz, NIM 12070300036. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai studi kasus dalam lingkup fisika, yaitu menyelesaikan solusi numerik gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Di sini mulanya kita definisikan dulu atau membuat sebuah percontohan. Yang pertama yaitu kita buat nilai gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kita juga di sini ada M, yaitu massa sebuah benda seberat 70 kilo, dan B adalah koefisien gesek dengan satuan kilogram per second. Kemudian di sini ada H atau disebut step size. Kemudian ada A dimulai dari 0, B 10 dan N yaitu jumlah data yang dibuat pada kali ini. Yang pertama kita buat I atau waktu I. Yang pertama dari 0 sampai 100. Kemudian kita perlu membuat waktu T yang merumuskan A dikali I, A ditambah I kemudian dikali dengan H. H itu step size. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan dua data ini kita kembali ke sini yaitu solusi persamaan numerik menggunakan metode Euler. Diketahui bahwa dengan menggunakan metode Euler maka kita perlu mencari tahu dahulu yaitu dengan rumus dP per dt sama dengan G dikurangi B gesekan udara dibagi dengan massa dan dikali dengan kecepatan. Kemudian di sini ada juga dy per dt sama dengan V, yang artinya kecepatan ini yaitu turunan dari posisi Y terhadap waktu. Kemudian ada V Euler dengan rumus PI atau kecepatan awal ditambah dengan H, kemudian dikali dengan G, dikurangi B dibagi dengan M, dan dikali V1. Kemudian untuk Y Euler, yaitu YI atau posisi awal, ditambah dengan H dikali VI ditambah dengan 1. Kemudian di sini secara singkat kita bisa menuliskan kecepatan Euler yaitu kecepatan awal P1 ditambah K dikali V, yang mana K V ini yaitu H dikali G dikurangi B gesekan udara dan dibagi dengan M kemudian dikali dengan V1
VE atau kecepatan awal. Untuk Y Euler atau posisi sama YI ditambah dengan KY, dan untuk KY sendiri menggunakan rumus H dikali VI ditambah 1. Nah, di sini dinilai bahwa untuk mendapatkan persamaan V Euler atau kecepatan Euler gitu kan, maka di sini tinggal VI ditambah dengan KV. Maka setelah nilai KV, kecepatan Euler, KY, dan posisi Euler, maka kita plot agar menjadi sebuah grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Bisa dilihat pada grafik ini, maka kecepatannya tidak konstan. Artinya, percepatan ini tidak linear. Yang mana ketika kecepatan atau percepatan konstan, maka grafik yang dihasilkan itu tidak melengkung. Seharusnya linear, lurus. Akan tetapi pada gerak jatuh benda dengan gesekan udara, terlihat bahwa grafiknya melengkung. Artinya kecepatannya itu tidak konstan. Kemudian untuk grafik posisi waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara juga sama, yaitu tidak linear. Artinya untuk mencapai sebuah titik tertentu, maka grafik ini sedikit melengkung. Akan tetapi untuk P0-nya dimulai dari angka 0. Mungkin itu saja mengenai solusi numerik menggunakan Microsoft Excel gerak jatuh benda dengan gesekan udara.